Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwanul akhwat, a'azanillahu wa yakum. Walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajelis di majelis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikut yang setia sampai yaumul qiyamah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab At-Ta'liq Al-Mukhtasar ala Matni Ushul Sittah. Sudah sampai halaman berapa ini? Halaman 17 ya. Halaman 17 kita masuk Ar-Rafidhah ya. Qala al-muallif hafidhahullahu taala salisan Ar-Rafidhah. Yang ketiga adalah pembahasan tentang Rafidhah atau disebutnya Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah disebut juga dengan Syiah Imamiyah atau Syiah Imam Isna Asyara, yaitu Imam 12. Dan ini adanya di Iran. Dan Syiah yang datang ke Indonesia adalah Syiah Imamiyah. Yang dimaksud dengan Syiah Imamiyah adalah Syiah Imam 12. Syiah Imam 12 adalah Syiah yang ada di Iran. Ar-Rafidhah. Fal imamatu indahum aslun min usuliddin. Menurut mereka, keimaman adalah salah satu prinsip dari prinsip-prinsip agama. La yatimul imanu illa bil i'tiqadi biha. Iman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan meyakini bahwa imamah itu merupakan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip agama mereka. Bahwa mereka orang yang berpemahaman seperti ini, mereka memiliki pemahaman yang unik ya berkenaan dengan konsep keimanan. Id la budda an yakuna likulli asrin imamun ya wa hadin linnas. Kata mereka bahwa karena mesti setiap zaman itu ada seorang imam ya, wahadin linnas, dan ada seorang yang memberikan petunjuk kepada manusia. Itu mesti ada imam dan ada petunjuk atau penunjuk untuk manusia. Kemudian yakhlupun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wadha'ifihi wa mas'uliyatihi. Dan Nabi SAW
ya memberikan kepercayaan padanya atau meninggalkannya pada tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian wa yatamakkanun nasu minar ruju' ilaihi, dan manusia ya memungkinkan untuk kembali kepada dia fi umuri dinihim wa dunyahum, dalam urusan agama dan dunia mereka. Bugyata irsadihim, dengan harapan membimbing mereka, yaitu membimbing manusia ila ma fihi khairuhum wa salahum, kepada sesuatu yang di sana ada ya kebaikan mereka. Artinya mereka mengatakan bahwa setiap zaman itu harus ada imam. Harus ada imam. Makanya kan mereka adanya namanya imam 12. Imam 12. Bahkan di antara keyakinan mereka, orang-orang Syiah Imamiyah, itu mereka mengatakan Imam Mahdi itu sudah muncul 5 abad yang lalu, tapi sampai sekarang masih sembunyi. Imam Mahdi itu muncul 5 abad yang lalu dan sampai sekarang masih sembunyi di gua. Wa fi hadza qala Muhammadun Husain Kasiful Ghita. Dalam hal ini berkata Muhammad Husain Kasiful Ghita, kata Muhammad Husain, al-imamatu mansibun ilahiyun kan nubuwah. Keimaman itu adalah ya mansibun ilahi, bagian yang berasal dari Tuhan, kan nubuwah seperti kenabian. Jadi di sini keimaman dalam kacamata orang-orang Syiah itu seperti kenabian. Bahkan saya katakan yang lebih dahsyat lagi, mereka bukan hanya seperti itu, bahkan mereka imamnya lebih hebat daripada Tuhannya. Di Syiah Rafidhah punya keyakinan kalau Allah boleh lupa, kalau imam kami nggak boleh lupa. Itu kan berarti lebih hebat dari Allah, lebih hebat dari Tuhannya. Allah boleh lupa, adapun imam kami nggak boleh lupa. Kira-kira ada nggak muslim yang berkeyakinan begitu? Yang nggak ada lah. Kama anallaha yakhtaru man yasha'u min ibadihi linubuwah wa kadzalika yakhtaru lil imamati man yasha'. Sebagaimana Allah memilih dari para hambanya siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi imam, ya, siapa yang untuk menjadi nabi, maka fakadzalika yakhtaru lil imama, begitu pula Allah memilih untuk menjadi imam man yasha', siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi keimaman di kacamata orang Syiah itu seperti kenabian. Keimaman di dalam kacamata orang Syiah seperti kenabian. Benarkah itu? Tentu jawabnya tidak benar. Ini parahnya gara-gara seperti kenabian. Ini parahnya nih. Imam mereka jadi maksum. Imam mereka jadi maksum. Padahal kita tahu kan nggak ada imam Ahlus Sunnah yang maksum, tapi imam Syiah maksum. Bahkan saya pernah baca sendiri, kalau dulu saya pernah punya kitabnya namanya As-Suratul Ba'isah. Kalau bahasa kitanya revolusi yang jelek. Di dalamnya tertulis bahwasanya imam mereka namanya Ayatullah Ruhullah Khomeini. Imam mereka namanya Ayatullah Ruhullah Khomeini. Apa katanya? Itu lebih baik
daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Berarti kalau dia lebih baik daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, berarti tingkatannya sama. Sama dengan siapa? Sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kan Nabi Muhammad kan peringkat atas. Peringkat keduanya Ibrahim, peringkat ketiganya begitu. Ini namanya ndlog-dog namanya. Mengatakan bahwasanya imamnya mereka Ayatullah Ruhul Khomeini yang kemarin masih hidup, atau sekarang udah mati kali ya, itu dianggap lebih utama daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan kita tahu tidak ada yang lebih utama dari keduanya kecuali siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim kedua, Nabi Musa ketiga. 4-5-nya kata Syekh Shalih Fauzan boleh pilih apakah Isa atau Nuh. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya mana yang lebih utama. Kalau yang the best 3 ada, tapi kalau the best 4 dan the best 5 nggak ada. Nggak ada dalilnya. Coba antum pikirkan. Mereka mengatakan begitu. Jadi makanya ya wajar kalau mereka mengatakan ya imam kami seperti para nabi. Ya jangan ada. Wa ya'muru nabiyahu bin nas alaihi salam. Dan Allah memerintahkan nabinya bin nasi alaihi dengan mengenaskan atas dia. Demikian diterangkan dalam kitab Aslus Syiah wa Usuluha, yaitu pangkal Syiah dan pokok-pokok prinsip Syiah. Wal imamu indahum la budda an yakuna ma'suman. Imam di sisi mereka mesti maksum. Tuh kan? Kalau imamnya ahli sunnah ada yang maksum nggak? Nggak ada. Tapi imamnya orang Syiah maksum. Imamnya ahli sunnah nggak ada yang maksum. Imamnya orang Syiah maksum. Berikutnya, qala Ridha al-Mudaffar, berkata Ridha al-Mudaffar. Apa kata Ridha al-Mudaffar dalam kitab Aqaidul Imamiyah? Kata Ridha al-Mudaffar, na'taqidu, kami berkeyakinan, annal imama kan nabi, bahwa imam itu seperti nabi. Yajibu an yakuna ma'suman, wajib maksum minas sahwi, dari lupa. Artinya maksum dari lupa. Wal khata', maksum dari kesalahan. Wan nisyan, dan maksum terpelihara dari nisyan, lupa. Demikian dalam kitab ya Aqaidus Syiah, Aqaidul Imamiyah. Masya Allah ya. Kami berkeyakinan bahwa imam itu seperti Nabi, wajib maksum, terpelihara dari sahwi, lupa, dari khata, kesalahan yang tidak disengaja, dan juga dari nisyan, lupa. Enggak ada imam ahli sunnah yang dikatakan maksum kan? Tapi kalau orang Syiah imamnya maksum. Berarti dia naik loh, selevel dengan apa? Nabi. Jadi orang Syiah itu sesatnya itu bertahap. Kalau tadi berdasarkan kitab Asratul Ba'isah, ya, itu disebutkan bahwa apa tadi? Imam kami Khomeini lebih afdol daripada Musa dan Ibrahim dan Musa.
Berarti dia melevelkan ini seperti siapa? Rasulullah. Nanti mereka lanjutan lagi. Imam pertama mereka siapa? Imam pertama mereka siapa? Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali kata mereka, imam pertama mereka. Lalu mereka punya keyakinan bahwa malaikat Jibril itu kesalahan ngasih wahyu. Harusnya kepada Ali, Ibrahim malaikat Jibril kesamaran. Lihat Muhammad kayak Ali. Jadi wahyu itu diberikan kepada Muhammad yang disangka Ali, padahal harusnya Ali. Karena udah kadang salah, maka diteruskanlah sampai hari ini. Ada lagi yang lebih parah yang tadi itu. Ya, Allah boleh lupa, imam kami nggak boleh lupa. Lebih parah nggak tuh? Lebih parah lagi. Keyakinan orang Syiah seperti ini masih kalah sama keyakinan orang Sufi. Sufi apa? Muridnya Abu Yazid Al-Bustami pernah menyaksikan orang sedang merenung aja, ditanya lagi ngapain mas, kalau bahasa kita itu, saya lagi memikirkan ingin bertemu dengan Allah. Kata muridnya Abu Yazid Al-Bustami, As-Sufi, mas, bertemu dengan Abu Yazid Al-Bustami sekali saja itu lebih afdol daripada bertemu dengan Allah 70 kali. Ini babnya bab wadul, tahu? Bengkongkong namanya. Saya mau tanya, itu orang Sufi lebih parah nggak daripada orang Syiah? Makanya saudaranya Sufi, saudaranya Syiah ya Sufi, Sufi ya Syiah, saudara. Begitu ya. Wa mimma yadulu ala fasadi ya qaulihim, dan di antara yang menunjukkan atas rusaknya perkataan orang Syiah adalah Allah Ta'ala amarona, bahwasanya Allah Ta'ala memberitakan kepada kita indaniza, ketika berbantah-bantahan, an-narudal amro ila kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu, supaya kami mengembalikan urusan kepada Allah dan kepada kitab Allah dan sunnah rasulnya. Ini benar apa tidak? Kalau ya terjadi berbantah-bantahan, kita kembalikan urusan kepada kitab Allah dan sunnah rasulnya. Benar apa salah? Benar. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan juga kepada ulil amri dari kalian. Lalu apabila kalian berbantah-bantahan tentang sesuatu, ya, baik dalam urusan agama ataupun urusan dunia, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baiknya penyelesaian. Surah An-Nisa ayat 59. Maka dikatakan falau kanal a'immah, maka seandainya keadaan para imam itu maksum, la ujaba syar' wa ar-radda ila Allah wa ila Rasul wal a'immah,
Kalau betul bahwasanya imam itu maksum, harusnya apa? Kembalikan kepada Allah. Kembali kepada apa? Kepada Rasulnya dan kepada imam. Ada nggak kepada imamnya? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi yang betul adalah kepada siapa? Kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ada nggak kepada imam? Nggak ada. Berarti keyakinan itu sudah tertolak. Tertolak oleh apa? Oleh firman Allah yang mulia surah An-Nisa ayat yang ke An-Nisa ayat yang ke-59. Fadalla, maka menunjukkan ada ma ijabir raddi ilaihi halan niza halat tanazu. Firman Allah yang mulia tadi menunjukkan tidak wajib mengembalikan kepada mereka ketika tanaju, itu ala adami ismatihim, berarti mereka tidak maksum. Nabi kan maksum. Kalau mereka maksum harusnya apa? Dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada imam. Ada nggak tuh imam? Nggak ada. Tsumma innal a'immata dakhiruna tahta umumi qawli sallam. Kemudian sesungguhnya para imam mereka termasuk di bawah keumuman firman Allah yang mulia, di bawah sabda Nabi yang mulia, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Pertanyaannya, imam-imam itu anak Adam bukan? Atau anak jin? Atau anak malaikat? Pasti anak Adam. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu khata'un, yakni pernah berbuat salah, termasuk para imam. Karena imam itu tidak maksum. Tidak ada dalilnya imam itu maksum. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah at-tawwabun, yakni bertaubat. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Selesai sudah. Bahwa ini bantahan kepada siapa? Iya, kepada orang-orang Syiah. Dah ya. Jadi orang Syiah ini punya keyakinan mengenai keimaman mereka, bahwa imam mereka itu maksum. Keyakinan Syiah yang lainnya, kata orang Syiah, nanti di akhirat imam Syiah dan imam ahli sunnah nanti akan dihukumi itu imam ahli sunnah oleh imam-imam Syiah, akan dihukum, akan disiksa. Itu keyakinan seolah-olah imam mereka yang benar, imam kita yang salah. Kita nggak tahu nih Imam Syafi'i lawannya imam siapa ya dengan imam Syiah. Mereka punya keyakinan begitu. Selanjutnya kita anggap selesai pembahasan yang tadi. Sekarang kita masuk kepada pembahasan apa? Masuk kepada pembahasan tentang wan nusus, ya al-amiratu bisam'i wa ta'ati li wulatil amri bil ma'rufi dalatun ala tahrimil khuruj alaihi. Nas-nas yang memerintahkan supaya mendengar, nas-nas yang memerintahkan supaya taat kepada wulatil amri, kepada ulil amri bil ma'ruf, yang menyuruh kepada kebaikan, itu adalah dalatun liwulatil amri, kepada ulil amri bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nas-nas yang memerintahkan supaya mendengar, mentaati kepada ulil amri dengan cara yang baik, bil ma'ruf, itu dalatun ala tahlimil khuruji alaikum, itu dalil
atas haramnya keluar dari ketaatan kepada mereka. Wa qad dalatin nususus syar'iyyah, dan sungguh nas-nas syar'iyyah telah menunjukkan al-anal khuruja duna tawaffuri syurutihi, bahwasanya keluar dari ketaatan kepada imam tanpa terpenuhi syaratnya itu min kabairiz dzunub, termasuk dosa besar. Keluar dari ketaatan kepada pimpinan itu termasuk dosa besar. Ini antum yang hadir pernah nggak taat kepada pimpinan? Hah? Suka ya? Ibu-ibu nggak taat sama suami, suka ya? Para suami nggak taat sama Pak RT, suka ya? Kalau begitu antum khuruz dong. Hah? Khuruj atau bukan? Kita harus mendengar dan mentaati kepada pemimpin, dan jangan suka menentang sepanjang tidak maksiat kepada Khalik. Kata PRT, saudara-saudara sekalian, dimohon supaya segera ikut kerja bakti. Kerja bakti apa enggak? Hah? Yang benar. Ini jawaban pada karo aslinya apa orang pada karo aslinya? Pak Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya. Ani sallallahu alaihi dan Rasulullah bersabda, kata Nabi, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang tidak suka sesuatu dari pemimpinnya, falyasbir, hendaklah sabar. Antum suka nggak dengan Pak Jokowi? Yang jujur jawabannya, yang jujur. Ya, terkadang suka, terkadang tidak. Maka ketika antum tidak suka, falyasbir. Ketika antum suka, falyaskur. Hendaklah dia bersabar atau hendaklah dia bersyukur. Jengkel ya sama Pak Jokowi ya? Ya. Al antum jengkel, falyasbir, sabarlah. Fa innahu man kharaja minas sultan, karena sesungguhnya barang siapa yang keluar dari sultan penguasa, sibrun, satu jengkal saja, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan mati jahiliyah? Hadis ini rawahu al-Bukhari, yakni dalam kitab Al-Ma'bur dikatakan mata asian, dia mati dalam keadaan durhaka. Bukan berarti kafir tuh mati jahiliyah itu. Bukan berarti apa? Kafir, tapi mata asian, dia mati dalam keadaan durhaka. Hadis sahih Imam Al-Bukhari. Di annahu yatarattabu alal khuruji alaihi minal fawda wal fasad, karena mengenai akan menimpa pada orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin, apa yang akan menimpa? Minal fawda, kekacauan, wal fasadi, dan juga dari kerusakan, ad'afu mayahsulu, yang berlipat-lipat, minal jur, dari kedurhakaan itu sendiri. Jadi kalau umpamanya keluar dari penguasa yang dolim, maka kerusakan yang ditimbulkan karena khuruj, karena keluar dari ketaatan kepada penguasa yang dolim tersebut, ya, itu akan ya lebih berlipat-lipat tentang kekacauannya dan kerusakannya dari sebab kedoliman tadi. Jadi kalau pemimpin dolim, antum tidak taat,
ketidaktaatan antum itu lebih besar kerusakannya dibandingkan dengan kedoliman yang dia perbuat. Lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena akan menimbulkan kekacauan. Akan menimbulkan apa? Kekacauan. Seperti itu. Baik ya. Saya teruskan. Wa alaihi fala yajuzul khuruju alaihim, dan atas dasar itulah maka tidak boleh keluar dari ketaatan kepada mereka, ila kecuali idza waqa'al hakim bil kufri al akbar al bawah, kecuali kalau pemerintahnya terjatuh ke dalam kufur besar yang terang-terangan, alladzi indana fihi minallahi burhan, yang mana kita memiliki hujah yang terang hal tersebut di sisi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamal ulama'u alaihi al-hujjata, dan juga para ulama telah menegakkan hujah atas dia. Wa ujilat anhu asyubahu, dan subhat-subhat sudah dihilangkan dari pemimpin tersebut. Wa wujidatil quwwatu wasauqatu, dan kekuatan sudah ada, dan juga yakni saukah, ya sama kuat dan saukah, ya sama-sama kekuatan. Alladzi yustata'u bi al-khuruj, yang mana bahwa khuruj alal hakim, keluar dari ketaatan kepada penguasa itu mampu dia lakukan. Wa izalatuhu, dan juga mampu izalatu, yakni menghilangkannya. Fa idzalam tujad hadhihi syurut, apabila syarat ini tidak terpenuhi, ya, mujtami'atan seluruhnya, fal khuruju ali muharramun, maka haram keluar dari dia. Pengen khuruj, keluar dari ketaatan kepada penguasa, syaratnya pertama, penguasanya jatuh ke dalam kafir terang-terangan. Saya mau tanya, emangnya Pak Jokowi kafir terang-terangan? Iya, makanya yang taat dong. Masa antum nggak mau taat kepada Pak Jokowi hanya gara-gara urusan ya infrastruktur itu? Pembangunan infrastruktur itu hasil minjem, kayak yang tahu aja. Ya katanya, tuh kan masih katanya. Saya mau tanya, pembangunan jalan layang, jalan apa, jalan tol apa, itu nikmat bukan? Iya. Tapi katanya hasil utang. Utang itu urusan pemerintah. Urusan antum mah pakai jalan layang. Jalan tol, emangnya gara-gara itu habis minjem dari utang kemudian antum gak lewat jalan layang gitu? Saya mah karena tidak suka dengan pembangunan jalan layang, saya mau dari jalan bawah aja. Emangnya begitu? Gara-gara antum gak setuju dengan pembangunan infrastruktur yang adanya jalan tol, emangnya antum gak suka lewat jalan tol? Ayo dong, jawab dong. Wahai para pendemo yang anti pembangunan jalan tol. Nikmat nggak sekarang jalan serba mudah? Nikmat. Adapun hasil utang, ya itu mah urusan penguasa. Nanti kapan-kapan siapa tahu ada di antara antum jadi presiden, ya. Ingat ya, jangan ngutang. Begitu antum jadi presiden ternyata benar memang harus utang, tuh kan sama aja berarti. Saya mau tanya, presiden itu kan pimpinan. Antum kan suami pimpinan. Emangnya antum gak suka utang? Hah? Jawaban jujurnya apa? Suka utang gak? Kalau antum suka utang, kalau umpamanya rakyat Indonesia protes ke Pak Jokowi, kalau istri antum protes, kira-kira gimana? Rebel temen sih, yang penting mangan. Ya enggak? Makanya hati-hati, nggak boleh mencela penguasa. Ya, yang pertama, kalau kufur terang-terangan boleh. Yang keduanya, kalau sudah ditegakkan hujah tentang hal tersebut. Yang ketiganya, syubhatnya udah hilang. Ya, yang berikutnya, memiliki kekuatan untuk keluar memerangi penguasa. Kalau nggak ada kekuatan, jangan.
umpamanya penguasanya kafir terang-terangan, umpamanya sudah tegak hujah, syubhatnya hilang. Tapi kalau antum melawan penguasa yang kafir terangan-terang tadi, antumnya nggak punya kekuatan, boleh nggak memerangi? Nggak boleh. Contoh yang gampang apa? Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah, saya mau tanya, apakah penguasanya itu bukan orang kafir? Iyalah, Abu Jahal, Abu Lahab kan orang kafir kan. Terus yang keduanya, apakah mereka kubur terang-terangan? Iya. Apakah sudah sampai dakwah kepada mereka? Iya, itu kan. Apakah ada kekuatan? Nggak ada. Menyerang tidak Rasul, membantai tidak, berperang melawan orang kafir enggak? Enggak. Apa yang Rasul lakukan? Hijrah. Bisa dipahami? Demikian diterangkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Qaulul mu'allif rahimahullah, mu'allif berkata, semua kemudian soroh hadal aslu, prinsip yang ketiga ini jadilah la yu'rafu, tidak dikenal. Prinsip ketiga itu tentang apa sih? Prinsip pertama tentang kewajiban mengikhlaskan agama hanya karena Allah. Yang keduanya, prinsip yang kedua apa? Setiap orang yang berada di atas tauhid hendaklah bersatu. Yang ketiga yang kita bahas apa tuh? Persatuan ahli tauhid harus dibawa ke pemimpin. Ini yang ketiga. Sumasoro hadal aslu, kemudian jadilah prinsip ini la yu'rafu, tidak dikenal inda aksari man jadda'il ilma, di sisi orang yang mengaku di sisi kebanyakan orang yang mengaku mempunyai ilmu. Fakaifal amalu bihi, lalu bagaimana beramal dengannya? Al-murad maksudnya annahu, bahwasanya yujadu ad'iyaul lil ilmi, bahwa ada orang-orang yang sok ngaku-ngaku memiliki ilmu. Ada, yaitu min ahli bidah, dari ahli bidah. Ini namanya ad'iya lil ilmi min ahli bidah. Ahli bidah yang mengaku-ngaku dia punya ilmu. Ternyata la ya'rifuna hadzal asl azim, ternyata mereka tidak mengetahui prinsip yang agung ini. Apa itu? Ahli tauhid dalam menegakkan tauhid harus memiliki pemimpin. Harus memiliki pemimpin. Wa asbaha indakum man yakhruju 'alal hukam, dan jadilah di sisi mereka orang yang keluar dari hakim, dari penguasa, aw yaqa'u fil mukhalafati al-muta'alliqati bil inkar, atau orang yang terjatuh ke dalam kesalahan yang terkait dengan kemunkaran alim atas mereka, huwa man la ta'khuduhu billahi lawmatul laim, maka dia adalah orang yang tidak menjadikan celaan orang yang mencela itu takut bagi dia karena Allah. Fahaula ila ya'rifuna hadzal asla, mereka enggak mengetahui prinsip ini. Pakai payak malu nabihi, lalu bagaimana mereka mengamalkan prinsip ini? Ma'ajahlihim, padahal mereka bodoh. Wa hadza fihi isyarah, dan ini dalamnya ada isyarat ila ahamiyatil inayati bil ilmi asy-syar'i, tentang pentingnya memiliki perhatian dengan ilmu syar'i. Penting tidak punya perhatian ilmu agama. Penting tidak memiliki perhatian ilmu agama. Penting tidak memiliki perhatian ilmu agama. Lebih penting mana coba mencangkul dengan ilmu agama? Ilmu agama. Ya. Hadza fi isyaratun ila ahamiyatil inayati bil syar'i wa akhdihi ala ahli, dan mengambilnya atas ahlinya. Fa inna min asbabil wuqu'i fil mukhalafatil aqdiyah al jahla, maka sesungguhnya di antara sebab kenapa orang terjatuh fil mukhalafatil aqdiyah, di dalam menyelisih masalah-masalah akidah, al jahla itu adalah kebodohan. Orang yang bodoh maka akan terdapat al mukhalafat al aqdiyah, keyakinan yang menyelisih kebenaran. Wa ta'assur bi mujalasati ahli bidah, dan terpoles, terobsesi, terwarnai, tersibgoh, terasar
Apa bahasa Indonesia? Terwarnai, tersibgoh. Bimujalasati ahlil bid'ah, dengan sebab bergaul dengan ahli bid'ah dengan sangat lekat. Alladzina yukhalifuna ma alaihi as-salaf, yang mereka menyelisihi apa saja yang para salaf ada di atasnya, bisababi jahlihim, dengan sebab kebodohan mereka. Alladzi awqa'ahum, yang menjatuhkan mereka fil mukhalafat fi hadzal asli wa ghairihi, dalam kesalahan prinsip yang ini ataupun prinsip yang lainnya. Cukup insyaallah taala keterangan ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Insyaallah nanti kita akan bahas al-aslu ar-rabi, yaitu prinsip yang keempat. Cukup sampai di sini. Akhirnya di sini, subhanaka Allahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.